Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya sehat ya. Jaga kesehatan baik-baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang mengelola kartu persediaan untuk bab setelah mengelola kartu utang ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengemukakan pengertian persediaan, mengidentifikasi klasifikasi persediaan, siswa dapat menganalisis sistem pencatatan transaksi persediaan barang dagang, dan siswa dapat menganalisis persediaan sistem fisik dengan perhitungan stok opnam, siswa dapat menyajikan persediaan sistem fisik dengan metode FIFO, dan siswa dapat menyajikan sistem persediaan dengan metode LIFO. Untuk peta konsepnya, mengelola kartu persediaan, ya, pencatatan persediaan dengan sistem fisik, pencatatan persediaan dengan sistem perpetual, dan laporan persediaan barang sampai selesai ya. Nah, yang pertama, dalam persiapan pengelolaan persediaan, apa sih persediaan itu? Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, bahan dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Persiapan pengelolaan persediaan yang dibedakan menjadi ada perusahaan dagang dan ada juga perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, persediaan barang dagangnya adalah barang yang dibeli sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, barang dalam perjalanan, dan barang konsinyasi. Sistem pencatatan transaksi persediaan barang dagang, ada pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit, penjualan barang dagang secara tunai maupun kredit, ada retur penjualan dan juga potongan harga, ada retur pembelian dan potongan harga, beban angkut pembelian, dan beban angkut penjualan. Persiapan yang selanjutnya adalah menentukan kepemilikan barang yang berada dalam perjalanan. Di sini ada dua syarat, yaitu yang pertama FOB shipping point, di mana hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. Sedangkan FOB destination point, hak kepemilikan barangnya berpindah dari penjual ke pembeli saat barangnya sampai di gudang pembeli. Jadi kalau FOB shipping point itu artinya kalau barang sudah keluar dari gudang penjual, itu sudah tidak menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan kalau FOB destination point berarti barang harus sampai dulu ke gudang pembeli, itu sudah menjadi tanggung jawabnya si penjual ya. Nah, pencatatan perhitungan fisik. Pencatatan perhitungan fisik persediaan di sini karena perhitungan jumlah dan persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja, maka untuk penyiapan pembuatan laporan keuangannya kita hanya di akhir aja. Sistem ini terutama digunakan oleh perusahaan yang menjual produknya berbagai macam, harga satuannya relatif kecil, sehingga untuk menghitung HPP-nya per unit agak susah untuk dilakukan. Selanjutnya, menggunakan sistem FIFO. FIFO nama lain dari first in, first out. Yang mana barang yang lebih dulu masuk dianggap yang lebih dulu keluar. Sehingga nilai persediaannya dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Di sini Ibu berikan contoh studi kasus 1. Ya. Berikut adalah data persediaan barang X pada UD Lagu Jaya pada bulan Agustus 2017. Pada bulan Agustus, tanggal 1 ada persediaan awal
1000 kilo dengan harga 2000 sehingga totalnya 20 juta. Tanggal 5 Agustus ada pembelian 20.000 kilo. Tanggal 7 ada pembelian 10.000 kilo dan seterusnya sampai tanggal dengan 28 Agustus. Nah, terus bagaimana untuk cara pengerjaan FIFO tersebut? Nah, barang yang tersedia untuk dijual, di sini ada angka menunjukkan 113.000 kilo. Di mana dapat dari mana? Nah, di sini adalah barang yang siap untuk dijual, 113.000 kilo itu berasal dari semua barang yang persediaan awal dan juga dijumlahkan dengan jumlah semua pembeliannya. Sedangkan angka 284.600.000 itu berasal dari nominal 20 juta, 28 juta, 22 juta, 78 juta, 25 juta, 60 juta, dan 51 juta. Itu ditotalkan menjadi jumlahnya adalah 284.600.000. Setelah dilakukan perhitungan fisik, ternyata ya ada sisa barang. Nah, diinfokan di sini sisa barangnya adalah 35.000 kilo. Persediaan akhir yang 35.000 kilo itu anggapannya itu berasal dari 15.000 kilonya dari pembelian pada tanggal 28 Agustus 2017 dan 20.000 kilonya dari pembelian tanggal 26 Agustus 2017. Nilai persediaan barang X ya pada tanggal 30 Agustus berarti tinggal sisa yang belum terjual. Nah, sesuaikan 15.000 kilo dengan harga 3.400 dan 20.000 kilo dengan harga 3.000 rupiah. Sehingga totalnya adalah 51 juta dan 60 juta rupiah. Nominalnya adalah 111 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah metode LIFO. LIFO singkatan dari last in, first out. Menurut metode ini, barang yang terakhir masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Di sini diberikan contoh kasus yang sama dengan contoh FIFO, ya. Contohnya sama persis. Dengan barang yang tersedia untuk dijualnya adalah 113 juta dan nominal uangnya adalah 284.600.000 rupiah. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan fisik sisa barang pada tanggal 31 Agustus itu ya sama, yaitu 35.000 kilo. Ya, di sini jadi soalnya sama ya, biar bisa membedakan antara metode FIFO dan LIFO. Nah, persediaan akhirnya 35.000 kilo diasumsikan adalah karena ini metode LIFO itu kan yang dijual duluan kan yang barangnya paling terakhir. Sehingga kalau ada sisa barang pada metode LIFO itu pasti sisa barang yang belum terjualnya adalah barang yang paling awal. Yaitu persediaan awal dan yang tanggal 5 Agustus kalau memang belum memenuhi diambil dari tanggal 7 Agustus. Ya, jadi sini persediaan awalnya 10.000, terus pembelian tanggal 5 Agustusnya 20.000 kilo dan masih kurang lagi karena kan sisanya 35.000 kilo ya. Jadi 5 kilonya diambil dari tanggal 7 Agustus. Sehingga nilai persediaan akhirnya pada tanggal 30 Agustus adalah tinggal dikalikan sesuai dengan harganya. 10.000 dikalikan dengan 2.000, 20 juta. 20.000 dikalikan 2.448 juta dan 5.000 dikalikan 2.211 juta. Sehingga totalnya adalah 79 juta rupiah. Oke, sampai di akhir penghujung penjelasan Ibu ya. Ada tugas, silakan catat materi yang Ibu jelaskan tadi. Pahami baik-baik penjelasan Ibu. Catat penjelasannya dan lampirkan pada GCR ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.